Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita lanjutkan dengan contoh studi kasus dari VDI Triple One. Di sini kasus perancangan produk buffing sandpaper cutter ya, buffing sandpaper cutter. Nah, uraian tugasnya adalah merancang suatu alat pemotong amplas untuk mesin buffing dan dengan tujuan untuk mempermudah proses pemotongan tersebut, sehingga dan hasilnya juga harus terjamin kepresisiannya dan kerataannya. Penjabaran tugas, latar belakang, kondisi saat ini amplas ini dipotong dengan secara manual dengan menempelkan guide malnya atau gauge-nya, tempelkan terus dipotong dengan secara manual. Hasil yang diperoleh satu potong itu, satu amplas itu sekitar 5 menitan, dan biasanya hasilnya tidak terlalu presisi ya, bisa jadi agak tajam-tajam ujungnya gitu. Dan kedua juga akan agak susah kan memegang, untuk dalam memegangnya. Nah, jadi pada suatu saat bisa jadi hasil potongnya terlalu kecil, jadinya tidak bisa digunakan dengan sempurna amplas ini. Nah, berdasarkan masalah tersebut, perlulah dirancang alat pemotong yang bisa mempercepat proses dengan hasil yang presisi, sehingga efisiensi kerja dan material dapat tercapai. Nah, sebagai itu juga keluhan operator dalam menahan amplas untuk tetap rapat di mal itu bisa dikurangkan, karena seperti ini kan cukup bisa menyebabkan strain di tangannya operatornya ini. Terus berikutnya adalah kita menyusun daftar kehendak apa yang diinginkan oleh operator terhadap alat yang baru tersebut, alat potongnya ini, alat bantu tersebut. Salah satunya adalah alat harus digunakan untuk memotong amplas lebih dari satu, bisa lebih dari satu kali, dalam satu kali potong bisa 4 atau beberapa amplas. Mudah digunakan, tidak menyebabkan amplas itu gampang sobek waktu saat dipotong, mudah dirawat, mudah dipindahkan, jadi harus portable. Hasil potongannya harus sesuai dengan harus cocok lah dengan yang akan digunakan. Nah, terus customer yang lain adalah supervisor dari si operator tersebut. Nah, supervisor menginginkan alat ini harus bisa dibuat dengan mudah. Bahan-bahannya yang lokal saja, nggak boleh diimpor, apalagi impor ya, kalau bisa dari yang sudah barang-barang yang ada di dalam pabrik aja, di stok pabrik ya. Bila terjadi kerusakan bisa diperbaiki sendiri, tidak harus memanggil orang khusus untuk maintenance. Ukuran tidak terlalu besar, jadi tidak makan tempat, penyimpanannya jadi gampang, budget pembuatan tidak lebih dari 2 juta rupiah. Spare part-nya gampang dicari, komponen penggantinya pun jangan mahal-mahal. Waktu pembuatan tidak terlalu lama, jadi karena untuk menunjang produksi jadi harus cepat selesai, jadi harus bisa selesai dalam waktu yang cepat, mungkin hanya beberapa hari saja. Tahan terhadap korosif, tidak menyebabkan kelelahan pada operator seperti ini kan, jadi waktu memegang itu kan ada fatigue di jarinya operatornya. Bagian pemotong harus terlindung sehingga tidak mencelakakan. Estetik ada bagus, appearance-nya, penampilannya bagus lah ya. Ada indikator kalau amplas ini sudah terpotong secara penuh ya. Sebisa mungkin tidak menggunakan energi listrik dan bebas dari polusi. Jadi untuk mengoperasikan alat itu tidak butuh biaya lagi istilahnya. Nah, dari daftar kehendak tersebut diuraikan kepada abstraksi pertama, yaitu pengelompokan terhadap demand and wishes.
dengan persyaratan geometri seperti ini. Keterangannya, jadi di sini belum ada, disesuaikan dengan tempat yang ada. Jadi nanti kita berpatokan kepada terhadap ukuran dari amplas yang akan dipotong itu, sama nanti kira-kira posisinya mau diletakkan atau disimpan di mana. Terus sebagai ekonominya tidak menyebabkan kelelahan dari operator atau merupakan demand, harus memenuhi unsur keindahan. Nah, ini wishes. Demand berikutnya ada mudah digunakan, dan wishes berikutnya ada mudah dipindahkan. Nah, yang permintaan ini akan menunjang produktivitas, estetika, dan fleksibilitas kerja ya. Pengelompokan berikutnya pada material, misalnya harus tahan karat dan tidak impor. Gaya momen tidak menyebabkan amplas tersebut sobek pada saat dipotong, tidak menyebabkan kelelahan operator, bisa dipotong satu kali prosesnya bisa 4 amplas dipotong sekaligus, dan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan ukuran baktinya. Sinyal ada tanda bahwa telah terpotong seluruhnya. Ini masuk barang informasi. Jadi nanti operator tersebut akan mengetahui bahwa ini benar-benar sudah terpotong atau belum nih amplasnya. Produksinya bisa dibuat dengan mudah, pembuatan tidak memakan waktu yang lama, safety, bagian yang tajam harus terlindungi. Environment, lingkungannya harus bebas polusi dan tidak perlu menggunakan energi listrik. Biaya pembuatan maksimal 2 juta saja, terpart murah, perawatan tidak harus ada perawat khusus. Jika terjadi kerusakan mudah berikutnya adalah abstraksi 1 dan 2, di mana seluruh keinginan dihilangkan untuk sementara waktu, dan demand atau keharusan yang tidak berhubungan secara langsung terhadap fungsi dari alat ini juga dihubungkan, sehingga nanti ide-ide perancangan bisa lebih fokus. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah mentransformasikan data-data kuantitatif menjadi kualitatif, sehingga dapat disimpulkan yang diinginkan adalah ukurannya menyesuaikan dengan tempat yang tersedia, tidak menyebabkan kelelahan operator, dapat memotong amplas sekaligus, biaya spare part mudah, jika rusak mudah diperbaiki. Secara kesimpulan, merupakan kesimpulan akhir yang menerapkan masalah dengan memformulasikan tugas menjadi suatu solusi yang bebas, sehingga hasil ini adalah alat ini harus mudah digunakan secara operasional maupun perawatan. Jadi ini adalah kesimpulan secara garis besar dari alat ini. Alat ini harus seperti apa sih gitu, atau fungsi utama dari alat ini, yaitu alat ini untuk memotong amplas yang mudah digunakan, mudah dioperasikan, dan mudah dirawat. Nah, selanjutnya adalah membuat struktur fungsi. Pertama adalah fungsi keseluruhan yang secara umum, yaitu fungsinya adalah untuk memotong amplas. Energi yang masuk adalah energi tekan dan putar. Materialnya adalah amplas. Sinyalnya adalah amplas pada base, yaitu amplasnya sudah terpotong atau tidak gitu kan. Nah, hasil outputnya adalah amplas yang terpotong sesuai dengan radius cutter. Tekanan potong akan menggunakan energi input pemotongan yang sesuai ukuran. Amplas materialnya juga akan nanti menghasilkan outnya adalah amplas yang sudah terpotong. Nah, ini yang informasi amplas pada base. Itu yang output adalah operator mengetahui bahwa
proses itu telah berakhir dengan bahwa semua amplas itu keempat-empatnya sudah terpotong. Fungsi bagian dan fungsi struktur fungsi bagian. Nah, ini desain awal atau draft awal. Rancangan secara garis besarnya dari alat ini adalah seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen utama dari alat ini. Bisa di breakdown lagi jadi seperti ini. Ada cap, upper pilar, ada tube, armnya, ada cutternya di sini, ada lower pilar, dan ada base-nya. Ini menjadi unsur utama dari alat ini. Nah, barulah unsur-unsur utama ini kemudian ditinjau lagi struktur fungsi per komponennya ini. Nah, pertama yang dari cap, fungsinya adalah ada gaya tekan awal, material masuk, ada tekan dari tangan, materialnya adalah button, untuk penekan lah ya. Nah, energi outnya adalah gaya yang diteruskan ke pilar. Kesimpulannya, perlu dicari prinsip solusi untuk bentuk dan ukuran cap agar gaya tekan tangan dapat optimal. Nah, ini menjadi ide rancangan kita. Nah, detail dari komponen kedua adalah seperti ini. Fungsinya penerus gaya tekan, materialnya adalah pilar ya. Material outnya adalah gaya yang diteruskan ke base. Perlu dicari solusi untuk bentuk dan ukuran pilar agar gaya tekan dapat diteruskan secara optimal. Ditinjau dari komponen berikutnya, tube, hasil seperti ini. Dari arm, hasil seperti ini. Kesimpulannya, perlu cari bentuk dan ukuran arm agar terdapat tetap pada posisinya dengan jarak radius pemotongan yang selalu sama pada setiap waktu. Nah, ini cutternya seperti apa, base bawahnya seperti apa. Nah, selanjutnya tentu saja ini adalah komponen utama, fungsi-fungsi dari komponen utama. Untuk berikutnya pasti ada fungsi-fungsi lain. Nah, ini fungsi-fungsi tambahannya untuk mengoptimalkan adalah adanya nut and bolt, bearing, pegas, dan stopper. Tapi sebenarnya jika Anda fokus dulu mendapatkan ide bagaimana bentuk awal atau konsep awalnya dari produk ini pun cukup. Nah, karena nanti yang istilahnya ini kan aksesoris, itu bisa nanti setelah didapatkan hasil yang terbaik, nah barulah kita masukkan lagi aksesorisnya yang tepat itu seperti apa. Tapi dalam contoh ini sampai yang detail itu pun dibuatkan struktur fungsinya, ya tentunya hasilnya akan lebih baik ya. Kaitan dengan nut and bolt ada seperti ini. Kesimpulannya, harus bentuk, ukuran, dan posisi nut and bolt harus baik sehingga sambungan dapat terikat dengan kuat, tidak tanpa mengganggu mekanisme kerja alat. Nah, untuk bearing seperti ini, untuk pegas seperti ini. Jadi dengan seluruh fungsi ini kita mengetahui lah kriteria dari komponen yang akan kita buat atau yang kita beli itu apa sih gitu. Kalau ini kan komponen standar pastinya kita akan beli. Nah, kriteria utamanya itu kita sudah tahu. Jadi nanti tinggal menentukan ukuran saja seperti itu kira-kira ya. Selanjutnya adalah prinsip solusi. Setelah dibuat struktur keseluruhannya,
maka dilakukan prinsip solusi untuk memenuhi kriteria yang di atas. Diusahakan sebanyak mungkin. Nah, tapi ini nanti akan dianalisis dulu, dan yang kurang bermanfaat bisa dihilangkan atau diabaikan saja. Contohnya adalah prinsip solusi alat pemotong amplas untuk buffing. Nah, ini ada dalam contoh ini dipersyaratkan ada 5 variasi bentuk ya. Nah, ini item A, syaratnya adalah tangannya harus stabil untuk menekan. Unsurnya atau komponennya itu adalah cap. Nah, bentuknya ada seperti ini, kotak, ada bulat, segitiga, silindris, ada yang pilar, bentuknya seperti ini, macam-macam. Pilar atas, pilar bawah seperti ini. Tube-nya seperti ini, satu. Nah, ada yang pakai flank di atas, flank di bawah. Nah, ada yang pakai tambahan ini, ada yang split 2. Macam-macam. Bentuk armnya juga beda-beda, ada 4 macam. Bentuk cutternya pun bermacam-macam. Ada yang tajam kayak pedang, ada yang setengah saja, ada yang berbentuk bulat setengah lingkaran, ada yang seperempat lingkaran saja. Nah, ini handle-nya, base-nya, nutnya seperti apa, nih bisa juga didetailkan kan, nut biasa, nut ini dome cap nut atau wing nut, bautnya seperti apa, bisa diatur, bearingnya, ball bearing atau roller bearing, bentuk springnya, stopper, dan teknik weldingnya pun bisa dijadikan suatu variasi. Pengkajian variasi kombinasi. Nah, dalam sini kita masukkan ke tabel kan ya, dengan kriteria penilaian seperti berikut. Sesuai dengan keseluruhan, memenuhi keharusan, kecocokan dengan spesifikasi ini ya, dapat direalisasikan secara prinsip dalam batasan biaya, dalam batasan ukuran safety-nya, sesuai dengan keinginan desainer. Atau bisa juga ditambahkan. Mungkin dari meeting tim desainer ada beberapa poin mungkin yang penting ditambahkan, itu boleh saja ditambahkan. Nah, dimasukkan ke dalam tabel yang seperti ini ya, tabel variasi prinsip solusi. Nah, ini kan variasi komponen A variasi 1, komponen A variasi 2, bagaimana hubungannya terhadap kriteria-kriteria ini. Oke K, kalau oke plus, kalau kurang bagus itu minus, dan nanti diletakkan keterangannya. Nah, ini plus semua tidak diberikan keterangan, tapi sebaiknya sih bukunya kan kita berikan juga keterangannya, jadi lebih lebih yakin, lebih ilmiah lah gitu. Dilanjutkan terus sampai tadi ada berapa komponen, semuanya masuk. Sampai terakhir komponen O4. Setelah itu dilanjutkan dengan hasil pengkajian dari variasi. Perlu dilakukan kombinasi subfungsi sehingga terbentuk suatu sistem yang saling menunjang. Kombinasi ini akan membentuk beberapa varian-varian. Contohnya seperti ini. Balik ke tabel awal tadi seperti solusi, cuman sekarang ini sudah ditambahkan alur pemilihannya. Jadi yang hijau, hitam, line hitam, ada line biru, ada line merah. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti akan didapatkan 4 model model solusi, model konsep lah, desain konsep. Ini sayang ini tidak dicoba semuanya, ada beberapa yang semuanya ini seperti kesini saja gitu kan, padahal
lebih bagus nanti dicoba juga sebarannya ke yang variasi lain. Nah, akhirnya didapatkan 4 varian utama. Variasinya pertama, nah ini komponen-komponen yang dipakai ini aja. Komponen A varian 1, B varian 1, C varian 1, komponen D varian 2 yang diambil, dan seterusnya. Dan hasilnya ada seperti ini, bentuknya seperti ini. Varian 2 seperti ini, hasil bentuknya seperti ini. Varian 3 begini, dan varian 4. Selanjutnya adalah pemilihan kombinasi, yaitu menentukan alat mana yang terbaik dari 4 di atas ini, dari 4 varian di atas ini. Dengan kriteria-kriteria penilaian, nyaman digunakan, indah dilihat, mudah dirakit, jumlah komponennya seperti apa, banyak atau sedikit tentu lebih baik. Untuk komponennya sederhana, komponen mudah didapat, banyak yang jual gitu kan, ringkas dan tidak terlalu berat, aman, perawatan mudah, toleransi bentuk dan dimensi. Toleransi bentuk dan dimensi ini semakin kecil. Apabila toleransi dimensi itu semakin besar semakin baik, karena tidak membutuhkan proses permesinan yang rumit. Toleransi pun semakin besar semakin bagus, karena jadi mudah dibuat. Jadi biaya atau kos untuk produksinya pun jadi lebih kecil. Tapi jangan terlalu besar juga, nanti jadi tidak presisi deh kan. Komponen mudah dibuat, ya sebisa mungkin komponennya dibuat dengan permesinan yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Nah, bobot kriteria diberikan adalah 0,5, 10,5 dikalikan dengan nilai frekuensi 1 sampai 10. Nah, seperti ini. Masuk ke tabel evaluasi. Kriterianya tadi ada 11. Bobotnya, nah ini bobot total itu adalah 1. Nah, jadi kita nanti tentukan mana yang butuh bobot lebih besar, mana yang lebih penting, itu bobotnya harus lebih besar. Terus nilai, nah ini faktor penilaiannya 1 sampai 10, tertinggi 10, paling rendah 1. Nanti ini nilai akhirnya dikalikan dari bobot dikali dengan nilai, dan terus dijumlahkan, totalnya didapatkan nilai hasil evaluasi. Varian 1, ini varian kedua, varian ketiga, varian keempat. Hasilnya summary-nya adalah varian pertama mendapatkan total nilai 7,186, varian kedua 7,59, varian ketiga 7,8, varian keempat 7,861. Nah, sehingga kita lihat di sini adalah varian 4 mendapatkan poin atau nilai tertinggi, sehingga pastinya varian 4 inilah nantinya akan dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, dari varian 4 inilah bisa kita lihat kira-kira desainnya, rancanya itu akan seperti ini. Seperti ini, tinggal didetailkan lagi buat bautnya, springnya, atau nanti ada perlindungan tambahan dan detail drawingnya semua didetailkan, dan lalu dibuatkan gambar kerjanya dan siap diserahkan ke bagian manufaktur untuk diproduksi. Oke, sekian contoh dari aplikasi metode desain VDI 2111 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.